Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa tim Merah Putih akan menjalani TC di Bali sebelum tampil di Piala AFF 2024. Rencananya, TC itu akan digelar pada akhir 2024 November 2024. TC itu digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia untuk bertarung di Piala AFF 2024. Turnamen yang kini bernama ASEAN Championship 2024 itu mulai digelar pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Adapun Shin Tae-yong hanya akan memanggil pemain Timnas U22 Indonesia untuk tampil di ajang tersebut. Kata Shin Tae-yong, cukup baginya menggelar TC selama 10 hari sebelum berlaga di turnamen tersebut. Ia akan fokus mempersiapkan taktik dan strategi di setiap pertandingan dan terdekat berjumpa Myanmar. Di laga pertama grup C Piala AFF 2024, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Tuwuna, Yangon, 9 Desember 2024. Meski membawa pemain muda, Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia bisa masuk ke final Piala AFF 2024. Sesuai jadwal, kami akan berangkat ke Bali pada 26 November 2024. Kami akan ada TC di sana selama 10 hari. Setelah itu, kami baru akan berangkat ke Myanmar, kata Shin Tae-yong. Saat ini, Shin Tae-yong belum mengalihkan fokusnya untuk mempersiapkan Timnas Indonesia tampil di turnamen tersebut. Shin Tae-yong masih fokus bersama Timnas Indonesia yang akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix resmi baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada 2025 mendatang. Hal itu dipastikan seusai Timnas Indonesia secara resmi mengumumkan nama 27 pemain yang akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia November 2024 ini. Dalam pengumuman nama 27 pemain itu, tidak ada nama Kevin Dix. Selain tak bisa perkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi, Kevin Dix juga tak bisa tampil di Piala AFF 2024 pada Desember 2024. Kevin Dix yang saat ini bermain untuk klub Liga Denmark, FC Copenhagen sejatinya memang tersedia saat gelaran Piala AFF pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Hal itu karena pada periode itu Liga Denmark sedang libur jeda musim dingin dan baru akan digelar lagi pada Februari 2025. Pertandingan terakhir Kevin Dix bersama FC Copenhagen pada 2024 pun terjadwal 3 Desember. Namun, sisa waktu kurang 2 bulan rasanya sulit untuk menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix. Selain itu, Piala AFF 2024 yang tidak masuk kalender resmi FIFA juga bisa jadi kendala Kevin Dix tak dilepas klubnya. Exco PSSI Arya Sinulinga pun mengatakan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix saat ini belum dapat berjalan lancar. Hal itu karena pemerintah Republik Indonesia baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. PSSI nampaknya tak akan berhenti memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sukses mengamankan komitmen Kevin Dix, pencarian bakat berdarah Indonesia di kancah internasional terus berlanjut. Pertemuan antara Erick Thohir dan Kevin Dix di Jakarta beberapa waktu lalu menandai langkah signifikan dalam proses naturalisasi bek berdarah Maluku tersebut. Kesepakatan yang terjalin membuka peluang bagi Kevin untuk segera memperkuat skuad Garuda. Setelah menjalani serangkaian tes kesehatan dan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, kini tinggal menunggu proses formal, seperti pengesahan oleh Presiden, persetujuan DPR, hingga upacara pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Namun, siapa sosok selanjutnya yang akan menyusul jejak Kevin Dix? Terkait pertanyaan ini, Erick Thohir masih enggan memberikan bocoran. Menurutnya, proses pencarian pemain naturalisasi membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Belum kebayang? Memang belum. Kalau kemarin kan saya jawab ada, sekarang belum.
ujar Erick Thohir. PSSSI terus berupaya memperkuat skuad Garuda dengan mendatangkan pemain naturalisasi. Kali ini dua penyerang muda asal Belanda Ole Roemeny dan Mauro Zijlstra menjadi target utama. Kabarnya Mauro Zijlstra telah mengirimkan dokumen persyaratan naturalisasi ke PSSI. Keduanya diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor lini depan timnas Indonesia. Ole Roemeny yang kini membela FC Utrecht telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol dari 7 pertandingan di Eredivisie musim ini. Mees Hilgers dikhawatirkan mengalami cedera usai FC Twente kalahkan Willem II 1-0 pada lanjutan Liga Belanda atau Eredivisie Sabtu. Pelatih Twente Joseph Oosting kembali mempercayakan Hilgers tampil sejak menit awal saat melawan Willem II di Stadion Koning Willem II, Tilburg. Namun, Hilgers ditarik keluar dan digantikan Gustav Lagerbielke di menit ke-46. Keputusan Oosting cukup mengkhawatirkan karena sebelumnya Hilgers sempat terkapar pada menit ke-38. Hilgers tampak kesakitan memegang kakinya usai berduel dengan salah satu pemain Willem di daerah pertahanan Twente. Kekhawatiran fan Indonesia bertambah setelah akun X atau Twitter Twente Insight menyebut Hilgers mengalami cedera. Hilgers mengalami cedera di ruang ganti, tulis Twente Insight. Pihak klub belum mengonfirmasi resmi terkait kabar Hilgers. Namun, pemilik nomor punggung 2 itu tetap tersenyum menyalami rekan setimnya selepas pertandingan. Selain jadi tulang punggung Twente di lini belakang, Hilgers mulai jadi pemain kunci timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek 23 tahun itu pun masuk daftar pemain timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan November mendatang. Hilgers diharapkan bugar saat untuk memperkuat barisan pertahanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi lawan yang bakal dihadapi Garuda adalah dua tim Asia langganan Piala Dunia. Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemain keturunan Ambon, Kevin Dix dipastikan bisa bela timnas Indonesia tahun depan. Sebab, namanya tidak masuk daftar panggilan Shin Tae-yong. PSSI telah merilis 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 ini. Dari nama-nama tersebut, juru taktik asal Korea Selatan ini masih mengandalkan nama-nama langganan. Akan tetapi ada beberapa pemain yang dicoret seperti Asnawi hingga Hernando Ari. Nah, dalam daftar itu juga tidak ada sosok Kevin Dix yang disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Artinya, bek FC Copenhagen ini belum menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan, sehingga belum bisa tampil bersama skuad Garuda di ajang resmi. Kevin Dix sendiri memang baru salaman dengan Erick Thohir pada Oktober lalu. Proses perpindahan kewarganegaraannya juga terhambat karena adanya transisi di pemerintah. Maka dari itu, pemain 28 tahun ini dipastikan baru akan membela tim Merah Putih pada tahun depan. Hal itu merujuk daftar pertandingan yang ada. Setelah melawan Jepang dan Arab Saudi, tim asuhan Shin Tae-yong baru akan main lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pada Maret 2025, timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Arab Saudi, kemudian menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen memberi kode Ole Roemeny menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI. Ragnar Oratmangoen meninggalkan komentar dengan kata "hem" di salah satu unggahan Ole Roemeny di Instagram. Komentar Ragnar Oratmangoen pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangoen terus merayu Ole Roemeny agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Ole Roemeny diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangoen berhasil meyakinkan Ole Roemeny untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix.
Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata akhirnya. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026.